Misalkan kalau kita hari ini bisa belajar 1 jam, tidak harus kita belajar besoknya 2 jam. Karena kehidupan kita begitu kompleks dan unpredictable. Itulah mengapa saya bisa konsisten dalam waktu 1 minggu membaca buku ini. Kalaupun kita mau meningkatkan gaya belajar kita sehari demi sehari, tidak perlu harus 2 kali lipatnya atau 100% setiap hari, tetapi cukup 1% saja. Halo teman-teman, nama saya Galang. Saya sudah selesai mengikuti sidang skripsi dan sedikit lagi akan diwisuda puji Tuhan. Nah, setelah mengikuti tahap kuliah atau preklinik, saya kemudian akan masuk ke dalam jenjang klinik atau koas di rumah sakit. Oleh karena itu, saya harus mempersiapkan diri dengan belajar. Ternyata belajar bukanlah hal yang mudah. Bahkan untuk memulai belajar sekalipun, saya sempat mengalami kesulitan. Namun, akhirnya saya bisa melewatinya juga. Nah, berikut adalah beberapa tips yang bisa teman-teman coba. Kalau berhasil di saya, semoga berhasil juga di teman-teman. Tips pertama, pahami bahwa hal ini memang sulit. Kita hidup di zaman yang penuh dengan distraksi. Bisa berasal dari orang-orang di sekeliling kita, maupun dari media sosial yang sering kita gunakan. Sehingga kesulitan untuk mulai belajar sebenarnya dirasakan oleh semua orang. Dengan memahami bahwa hal ini memang sulit dan kesulitan ini juga dirasakan oleh semua orang, seharusnya akan memberikan kesan kepada kita bahwa kita sebenarnya tidak terlalu terlambat untuk mulai belajar. Dan semoga seharusnya memotivasi kita untuk kalau saya bisa mulai sekarang juga untuk belajar, saya mungkin akan bisa menjadi orang pertama yang mencuri start. Tips kedua, cari trigger. Jujur saja saya kesulitan mencari topik pelajaran yang akan saya pelajari. Berbeda ketika masih kuliah, saya sudah tahu topik pelajaran apa yang akan dibawakan esok hari. Oleh karena itu, saya mencari trigger sendiri dengan membaca buku. Saya challenge diri saya sendiri bahwa dalam waktu 1 minggu, saya sudah harus menyelesaikan membaca buku ini. Paham atau tidak paham sekalipun. Ya, meskipun sampai hari ke-7 saya tidak selesai membaca buku ini, tetapi poin yang lebih penting adalah saya tertrigger untuk kembali semangat dan mulai untuk belajar. Dari sini saya sudah tahu langkah apa yang harus saya ambil. Teman-teman juga bisa mencari trigger dari apapun. Mungkin salah satunya dengan membaca soal satu persatu setiap harinya, atau mungkin dengan mengajak doi belajar bareng. Tips yang ketiga, pahami apa itu valley of disappointment. Kita sering menganggap hasil dari usaha yang kita lakukan itu linear terhadap waktu yang kita habiskan. Namun menurut James Clear, penulis buku Atomic Habits, dia menjelaskan kurva hasil terhadap waktu itu seperti ini. Nah, gap antara realita dengan ekspektasi yang kita buat itu disebut dengan lembah kekecewaan atau valley of disappointment. Memang pada awal-awal mulai belajar, hasil yang kita peroleh itu sebenarnya terlihat sangat sedikit, bahkan tidak terlihat sama sekali. Oleh karena itu, kita mungkin sering berkata, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasil yang saya peroleh sama saja, percuma. Nah, artinya kita sudah masuk dalam jebakan valley of disappointment. Oleh karena itu, kita butuhkan tips yang keempat, konsistensi. Klise memang omong tentang konsistensi. Tapi konsistensi yang saya maksud di sini adalah hadir setiap harinya dan tidak harus meningkat progresnya. Misalkan kalau kita hari ini bisa belajar 1 jam, tidak harus kita belajar besoknya 2 jam. Karena kehidupan kita begitu kompleks dan unpredictable. Itulah mengapa saya bisa konsisten dalam waktu 1 minggu membaca buku ini. Padahal sebenarnya saya tidak terlalu suka untuk membaca. Kalaupun kita mau meningkatkan gaya belajar kita sehari demi sehari, tidak perlu harus 2 kali lipatnya atau 100% setiap hari, tetapi cukup 1% saja. Menurut buku Atomic Habits, kalau kita bisa meningkatkan sesuatu 1% lebih baik setiap harinya, kita akan memperoleh hasilnya 37 kali lipat di akhir tahun. Basic math, like if you just look at the numbers, if you were able to improve by 1% each day for an entire year, and those gains compound, you would end up 37 times better at the end of the year. And if you were to get 1% worse, you would whittle yourself almost all the way down to 0. Oke, kesimpulannya 4 tips agar kita segera mulai belajar. Yang pertama,
pahami bahwa hal ini memang sulit. Kedua, cari trigger. Yang ketiga, pahami apa itu feeling of disappointment. Dan yang keempat, konsistensi, terkhususnya di awal-awal kita mulai untuk belajar. Akhirnya selamat belajar, semangat!